Penangkapan Tom Lembong. Saudara anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ikut menanggapi berita penangkapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akibat kasus korupsi impor gula yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 yang lalu. Rieke menjelaskan bahwa dirinya pernah memperingatkan dan menolak kebijakan tersebut ketika rapat Komisi 6 DPR RI bersama dengan Kemendak. Ia pun memperlihatkan potongan berita yang dikutip dari Antara di tahun 2016 ketika pemerintah berencana untuk melakukan impor gula mentah sebanyak 381.000 ton. Saat itu Rieke mengaku menolak rencana tersebut karena roadmap dan data dianggapnya tidak jelas. Terlebih lagi, waktu impor gula mentah berdekatan dengan panen raya petani tebu nasional. Sehingga ia menyatakan melakukan impor gula akan sangat merugikan banyak petani tebu. Meski demikian, Komisi 6 DPR RI akhirnya menyetujui hal tersebut. Rieke yang menolak rencana itu hanya bisa pasrah saja. Dan kini, Rieke sangat bersyukur bahwa hal tersebut pada akhirnya diusut oleh Kejaksaan Agung yang langsung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula mentah. News Network, kasus Tom Lembong yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi impor gula mentah itu makin aneh, tapi sekaligus juga mencurigakan. Kenapa disebut aneh dan mencurigakan? Karena tiba-tiba saja ini KPK itu menyatakan mereka akan kembali mencermati, meneliti laporan harta kekayaan pejabat negara milik Tom Lembong. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya apa hubungannya dengan LHKPN dari Tom Lembong ini, karena Tom Lembong ini kan menjadi pejabat pada pemerintahnya Jokowi itu pada periode 2015 sampai 2019. 2015 sampai 2016 dia menjadi Menteri Perdagangan, dan kemudian 2016 sampai 2019 itu periode pertama pemerintahnya Jokowi, dia itu digeser menjadi Ketua BKPM. Dan kalau soal LHKPN ini, bukankah ini sebenarnya syarat untuk mereka yang masih menjabat dan ketika mengakhiri masa jabatannya biasanya begitu ya, pejabatnya itu nanti dibandingkan gitu, berapa harta yang dia miliki, apakah itu sesuai dengan profil dia atau tidak, dan kedua setelah nanti dia tidak menjabat apakah ada pertambahan yang cukup signifikan dari selama dia menjabat itu, karena dari situ nanti kemudian KPK bisa membuat analisis. Kalau terjadi lonjakan yang tidak sesuai dengan profilnya, ya itu patut dicurigai. Nah, Tom Lembong ini kan sebelumnya dia dikenal sebagai pengusaha, dan itu dari laporan harta kekayaannya ke KPK itu pada waktu itu tercatat hartanya itu sebanyak 101 miliar. Ini termasuk cukup besar ya, ini termasuk dia pejabat yang kaya. Tetapi memang yang agak menarik gitu dan unik kita sebut begitu, Tom Lembong itu tidak mencantumkan kepemilikan rumah dan juga kendaraan. Jadi memang agak aneh ya, punya harta begitu banyak, tapi dia tidak mencantumkan rumah dan kendaraannya. Dan inilah yang kemudian disorot oleh netizen, dan kemudian KPK menyatakan akan memeriksa ini. Untuk apa kalau gitu KPK memeriksa kembali LHKPN ini? Apakah kemudian dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong? Sementara Kejaksaan sendiri kan sudah menyatakan bahwa mereka belum menemukan ada aliran uang korupsi itu ke Tom Lembong. Kalau toh ada korupsi kan sekarang ini juga dugaan korupsinya itu baru potensial loss gitu, karena seharusnya pemerintah itu atau BUMN itu mendapatkan untung 400 miliar, tapi karena impornya gula itu kemudian diberikan pada swasta, jadi yang mendapatkan untung 400 miliar itu adalah perusahaan swasta. Karena itu kemudian ini disebutkan ada kerugian negara. Oke lah, kita ikuti soal kerugian negaranya itu, ya, karena kata jaksa kan bahwa yang disebut korupsi itu tidak hanya sekedar memperkaya diri sendiri, tapi merugikan negara dan memperkaya orang lain itu juga masih termasuk dalam kriteria tindak pidana korupsi. Walaupun ini kan ditantang oleh ICW untuk menjelaskan pasal-pasalnya. Sebab kata ICW salah satu syarat untuk disebut korupsi itu ketika ada mens reanya, ada niat jahatnya. Gitu. Nah kalau ini tidak ada aliran dana ke dia, dan kemudian
mens reanya di mana ya? Cuma menguntungkan orang lain. Kalau menguntungkan orang lain mungkin ini perusahaan milik saudaranya, bapaknya, anaknya, atau keponakannya, nah itu bisa dicurigai. Tapi kita sudahlah, kasus ini memang punya banyak keanehan. Yang mengejutkan nah ini tadi, soal tindakan KPK yang akan memeriksa LHKPN-nya itu. Memang kalau dilihat dari LHKPN dari Tom Lembong ini juga cukup aneh dan unik menurut saya. Kenapa dia nggak punya mobil? Karena memang Tom Lembong ini dikenal kalau kemana-mana dia itu selalu naik kendaraan umum, taksi ya, mungkin taksi. Sekarang kalau eranya sekarang taksi online gitu. Dan ini juga sempat dijelaskan oleh salah satu mantan juru bicara Anies yang pernah cukup dekat juga dengan Tom Lembong, Angga Putra Firdian, yang dia menyatakan bahwa Pak Tom itu memang tidak punya mobil. Dan kalau Tom misalnya dia pernah menggunakan mobil pribadi itu kelihatannya mobil perusahaan, apalagi rumahnya katanya dekat dengan kantor. Dan Tom Lembong itu kemana-mana menggunakan taksi. Itu penjelasannya. Apakah kemudian kalau orang menggunakan taksi itu juga jadi dosa? Ini yang jadi menarik. Nah, kasus dari Tom ini sampai sekarang masih menimbulkan spekulasi. Macam-macam spekulasinya, ada yang menyebut ini bagian upaya dari operasi kotor menuju Pilpres 2029, yang target utamanya itu adalah Anies Baswedan. Karena apa? Karena Tom ini kan bersama dengan Anies Baswedan sedang mempersiapkan ormasnya, para pendukungnya Anies Baswedan yang diperkirakan ini nantinya ketika menjelang pemilu 2029 nanti akan bermetamorfosa menjadi partai. Dan kalau itu terjadi dan kemudian Anies tetap eksis dengan ormasnya, itu kan potensi dia untuk maju pada pemilu atau Pilpres 2029 itu jadi sangat besar, dan ini bisa jadi hambatan buat Gibran Rakabuming yang dipastikan juga ingin maju pada Pilpres 2029. Kecuali kalau terjadi kecelakaan di tengah jalan ya. Kecelakaan itu artinya bukan kecelakaan dalam artian kecelakaan lalu lintas, tapi kecelakaan politik ini gitu. Tapi ada juga kartu kredit bisa sesimpel ini. Lintas tapi kecelakaan politik ini gitu. Tapi ada juga ini analisis yang menarik. Ini saya simak dari seorang pengacara senior Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, yang dia menyatakan bahwa mengapa kasus Tom Lembong ini kasus abal-abal itu, kata dia, kok sekarang jadi terkesan dibesar-besarkan, karena ini adalah untuk pengalihan isu. Setidaknya dua isu ya kalau kita lihat sekarang ini. Satu, yang kemarin itu yang ya kalau yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ya kasusnya Zarof Rikar, ini seorang pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang dia ternyata menjadi maklar kasus, dan kemudian Kejaksaan Agung itu menemukan uang sampai 920 miliar dan perhiasan emas 51 kg. Kalau di total ini lebih dari 1 triliun atau tepatnya ya sekitar 1 triliun. Nah, menurut Taufik, kata dia ini bagian dari pengalian isu itu. Kenapa? Karena kasus Zarof Rikar ini kalau sampai dibongkar itu bisa merembet kemana-mana, dan dipastikan itu akan melibatkan banyak sekali aparat penegak hukum, khususnya di lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung yang yang terlibat dalam kasus itu. Dan kemudian apa kaitannya dengan Tom Lembong? Ya karena menurut Taufik ini kan tiba-tiba kita sedang terperangah, kita terheran-heran ada uang sebanyak itu di tengah rakyat Indonesia kesulitan makan, kok tiba-tiba muncul kasus Tom Lembong. Dan memang setelah muncul kasus Tom Lembong itu hampir semua berita-berita lain jadi tenggelam. Ini kalau Anda amati di media sosial itu sampai hari ini masih trending topik itu. Sejak hari Selasa malam sampai sekarang ini hari Jumat siang itu setidaknya masih Tom Lembong itu masih bertengger jadi trending topik di Twitter. Ini jarang sekali ada peristiwa seperti ini jadi trending topik berhari-hari. Kemudian bersamaan dengan itu juga para buzzer itu juga kelihatannya bersemangat sekali menggoreng kasus Tom Lembong itu. Akhirnya kasus yang sebenarnya jauh lebih besar, yakni seperti Zarof Rikar, mohon maaf ya kalau namanya itu selalu salah ini, dan juga Fufu Fafa itu jadinya tenggelam. Nah, padahal kalau dibandingkan dengan uangnya saja ya, uang yang disita saja itu jelas berbeda jauh antara bumi dan langit. Kasus yang tadi, kasusnya Tom Lembong ini kan negara katanya dirugikan 400 miliar, tapi duitnya itu nggak ada juga yang disita gitu, karena juga tidak ada bukti aliran ke Tom Lembong. Jadi tidak ada duit yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung bertumpuk-tumpuk seperti kasusnya Zarof Rikar ya.
Jadi kalau dibandingkan yang satu 400 miliar, yang satu 920 miliar per 51 kilogram emas, ya itu beda jauh. Coba kita ikuti dulu bagaimana analisis dari Dr. Muhammad Taufik ini. Aku hari ini melanjutkan kembali kasus penangkapan Syarif Rikar, ya, yang sebelumnya menangkap pengacara Lisa Rahmat, ya, sampai 3 hakim, ya, dan bukan kebetulan salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong, ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintersep lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong, tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Syarif Rikar, ya. Kenapa? Syarif Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintersep Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintersep, ya, sudah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Syarif Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Syarif Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Syarif Rikar ini dibongkar semua hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintersep dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka. Masuk akal juga ya apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik ini. Ya, karena kok tiba-tiba saja kasus ini dimunculkan yang dia sebut sebagai kasus abal dan berita yang lain tenggelam semua. Coba untuk merefresh Anda kembali itu dan membandingkan secara visual antara kasusnya Tom Lembong dengan kasusnya Syarif Rikar ini memang beda jauh banget ya. Kita simak lagi bagaimana ketika Direktur Penyidikan dari Jampitsus yakni Abdul Qohar menyampaikan jumpa pers waktu menggelar perkara kasusnya Syarif Rikar ini. Saya akan menyampaikan